Lanjutlah kita kasih kesempatan yang dari tadi banyak catatan. Nyaman gitu ya, nyaman kayaknya melihat ada dua yang berdebat. Soalnya di debat kayaknya nggak keluar yang kayak gini ya. Mas Rio, apa tanggapan Anda? Iya, saya rasa apa yang barusan dipertontonkan antara jubir 01 dan 03 ini menunjukkan refleksi daripada banyak elit-elit di Indonesia di mana tendensinya itu saling menyerang tapi tidak masuk ke dalam solusinya itu apa sih sebenarnya. Jadi boleh dikatakan di debat kemarin Mas Gibran itu adalah satu-satunya paslon yang justru menatap ke depan dengan berbagai solusi-solusi. Sebagai contoh Mas Gibran mengatakan bahwa negara ini harus memiliki spesialisasi. Sama seperti katakanlah Brazil itu spesialisasinya adalah kedelai atau soy. Sama seperti Taiwan spesialisasinya adalah industri semikonduktor mereka untuk bikin microchips misalnya. Indonesia juga kita dikaruniai oleh Tuhan dengan cadangan nikel terbesar yang di dunia. Maka itu yang harus kita manfaatkan. Salah satunya dengan apa? Dengan kita membangun downstream industri, kita bikin hilirisasi yang berbasis nikel. Bukan hanya dari segi ekstraktifnya, tapi masuk ke bagian baterainya, kendaraannya, bahkan sampai ke recycle-nya. Lalu ada argumen nih misalnya dari pihak luar, oh nikel sudah mulai ditinggalkan. Satu itu adalah argumen yang sangat misleading. Kenapa? Karena pangsa pasar baterai NMC itu masih sekitar 60%, LFP itu masih di sekitar 20%. Memang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda. LFP ini lebih durable lah bahasanya, NMC ini lebih kuat. Tetapi balik lagi begini, kalau argumen yang dipakai seperti kata Pak Tom Lembong, saya mengatakan Pak Tom Lembong ini mindset trader. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang dijadikan basis adalah harganya yang sudah mulai drop, menggunakan beberapa example seperti Tesla yang mulai beralih pada LFP. Padahal kita tidak tahu kalau di Indonesia misalnya banyak mobil itu yang mini-mini mobil listriknya. LFP itu nggak cocok, harus NCM misalnya contoh. Lalu kalau kita berbicara harganya drop, itu komoditas cyclical semuanya harganya pasti berfluktuasi. Sama seperti batu bara, sama seperti CPO. Yang orang lupa adalah titik equilibrium pasti akan tercapai. Di mana nanti ketika demand lari ke sini, pasti otomatis equilibrium tercapai, orang balik lagi ke nikel. Dan ini yang paling penting, kita harus memiliki keberpihakan. Kenapa kita membangun downstream industrialisasi di sini? Karena kita mau memanfaatkan nikel yang merupakan komoditas unggulan kita. Kita tidak boleh disetir oleh asing, kita harus menjadi negara yang mandiri, di atas kaki kita sendiri, menghasilkan pekerja-pekerja yang berkualitas, sumber daya manusia yang makmur, sehat, dan memiliki penghasilan yang baik. Saya rasa begitu. Kenapa Mas Adri? Menarik. Saya setuju. Kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Mana ada catatannya Mas Rio? Kembali lagi dengan catatan. Selama ini Mas Gibran kemarin ngomong industrialisasi berkali-kali, downstream. Tapi kita harus lihat ada 4 hal sebenarnya. Dampak kepada lingkungan. Itu satu. Dari upstream. Gimana ini frenzy mengenai downstream, proses pengolahan kita lihat tailing semua terjadi kalau kita ke Morowali. Kedua adalah downstream gitu kan. Downstream teknologi dan lain-lain, knowledge transfer apakah udah berjalan? Itu kan promise-nya untuk dilakukan perjalanan itu. Ada janji di awal itu ya? Ada janji. PMDN, kita lihat rasio PMDN sama PMA di industri downstream. Gitu kan. Terus ngomong kemiskinan. Kemiskinan Morowali salah satu yang paling tinggi. Gitu kan. Artinya mana trickle down efeknya ke lingkungan tersebut. Gitu kan. Dampak lingkungan paling penting adalah dari yang kita omongin ini adalah penguatan institusi. Kita harus yakinkan bahwa adanya ego sektoral sekarang antara SDM perindustrian, sekarang masalah kecelakaan itu orang-orang pada meninggal, siapa yang harus bertanggung jawab, gimana punishment-nya, itu kan harus clear. Ini kalau ngomong keberpihakan kepada rakyat, gitu kan. Buruhnya gimana, kita protek apa enggak, masyarakatnya. Jadi 4 poin ini tadi kita perlu benar-benar perhatikan. Karena ngomongin energi high risk, high cost gitu ya. High cost dan tadi kita ngomong harus yang paling berdampak terhadap Indonesia, kan gitu kan, masyarakat Indonesia. Kita ngomong gas gitu kan, LNG kita ekspor besar gitu kan. Kenapa nggak itu untuk rumah tangga gitu kan. Terus kita sekarang mau tumbuh tidak energi tepat dong berarti ya? Import kita juga. Bener, jadi kita ngomong setuju kalau tadi kita ngambil analogi nikel itu ada di Indonesia kita harus perkuat. Ya kita perkuat dong resources yang ada di Indonesia sekarang. Fakta saat ini? Bangun infrastruktur untuk energi gitu kan. Itu harus dilakukan. Jadi gimana cost per KWH kita bisa kompetitif. Secara bersamaan kita harus lihat agenda global. Kita mau ngomong COP28, kita semangat mau transisi lain-lain. COP28 di Abu Dhabi belum fix kok kita mau reduce fossil fuel. Kita mau masalah loss and damages belum clear juga untuk negara-negara yang akan penutupan coal power plant-nya. Masa kita duluan? Kan gitu kan. Padahal kita di rata-rata dunia masih lebih rendah. Kita harus realistis di situ. Mas, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Radi barusan ini tidak relevan dengan kondisi mayoritas populasi Indonesia. Kenapa? Saya tidak mau terlalu masuk ke teknis, trickle down, trickle up, Reaganomics, atau Keynesians. Rakyat tidak butuh itu. Yang rakyat butuh itu bagaimana caranya melalui transisi kepemimpinan saya bisa lebih sejahtera.
Banyak rakyat yang hari ini katakanlah sudah ada program sekolah gratis, kenapa tahu gak anaknya nggak bisa dikirim ke sekolah, Mas? Karena mereka tidak punya uang. Harus untuk diisi makan. juga. Tapi isu energi ini Maka kan dari juga isu dalam yang pikiran penting mereka, gitu. Morowali miskin gimana gitu? Maka daripada itu, Masa yang bilang kita rakyat harus, nggak butuh yang itu kita sih? harus fokuskan itu PMA, adalah PMDN gimana gitu? job creations. Nah, seperti misalnya begini, kalau kita berbicara rasio antara PMA dengan investor dalam negeri, yang paling penting ketika ada perusahaan yang masuk, itu adalah lapangan pekerjaan yang diciptakan berdasarkan penghasilan atau gaji yang diterima oleh masyarakat. Memang idealnya adalah investasi itu datang dalam negeri, tapi tabungan dalam negeri kita itu masih belum cukup, terutama dengan ICOR kita yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita ingin pertumbuhan yang lebih besar, intinya tabung uang di dalam negeri kita belum cukup. Kita butuh investor asing. Yang penting adalah yang terjadi ketika investor itu masuk, misalnya ketika ada proyek strategis negara, Investor biasanya BP masuk dengan Tangguh tenaga kerja asing di juga Papua misalnya, itu 98% tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal. Serapannya ya. Serapannya. Kalau kita berbicara di industri minerba, average rasio antara pekerja lokal dengan pekerja asing itu sekitar 5-7% asing, 90% di atas 90% itu adalah pekerja lokal. Dan itu pun yang asing adalah skilled workers. Jadi balik lagi, ini adalah klaim-klaim menyesatkan seakan-akan Indonesia ini diserbu oleh investor asing dan TKA. Yang Ini menyebabkan adalah kemiskinan untuk masyarakat sekitar, klaim begitu. yang memecah belah, Mas. Kita harus menghindari klaim-klaim seperti ini. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah betul, negara kita memiliki banyak potensi untuk ekspor, misalnya sumber daya gas alam. Inilah kenapa kita mau membangun industri pupuk di Indonesia Timur. Karena 70% cost daripada pupuk itu adalah gas. Maka daripada itu yang harus dilakukan adalah melanjutkan, mempercepat, menyempurnakan. Terima kasih. Berubah ya. Mas Ari? Tidak relevan kalau berubah. Ya, agak keliru sih aku ngelihatnya bagaimana Rio gitu ya, melihat keberpihakan gitu. Ngomongin soal hilirisasi nikel misalkan di Morowali itu nggak ada keberpihakannya sama sekali. Karena kalau tadi bilang datanya keliru kemiskinan, Morowali miskin gitu. Mesti dicek lagi. Ini bagaimana Anda mungkin melihat juga Papua yang sebagaimana Rio sampaikan begitu. Ya, hari ini juga Papua bisa kita lihat sendiri kayak gitu. Bagaimana pemerataan belum sampai sana gitu. Yang sampai sana jalannya saja begitu. Yang akhirnya kalau lihat data balik lagi menyebabkan gizi buruk tuh karena pohon sagunya dilabas semuanya sama food estate juga gitu kan. Nah, ini yang jadi soal sebenarnya bagaimana melihat kerangka keberpihakan. Kalau ngomongin keberpihakan tuh mesti jelas, mulai dari pelibatannya, mulai dari mendengarkan, sama hal-hal yang mampu menyelesaikan problem di grassroots gitu. Hari ini kan ini agenda-agenda elit aja malah ngomongin food estate, emang udah pernah ngobrol sama petani dan sepakat akhirnya menyebabkan deforestasi di Kalimantan, itu nggak merasa jadi beban, apalagi gagal gitu, nanam singkong tumbuh jagung nih. Ini yang perlu direfleksikan. Nggak perlu ditangkapin dulu Mas Rio. Jadi siap-siap soalnya. Dia cuma benerin kertas doang loh. Ya. Nah, sama ini ya ngomongin soal hilirisasi. Paslon 02 ini selalu membicarakan soal hilirisasi. Ya, Padahal konsisten dengan hilirisasi. Iya, konsisten dengan hilirisasi. Padahal belum tahu kajian hilirisasi itu seperti apa. Kita kan mesti meletakkan dulu problemnya, mendengarkan orang, lakukan perlibatan. Akhirnya nih kolaborasi ini berjalan nih. Akhirnya konflik-konflik tereduksi. Nggak cuma ingin keinginan elit saja gitu, berpatok pada ego sektoral elit. Mana kami mendorong paradigma misalkan persoalan itu nggak hanya ada di elit, tapi persoalan itu di rakyat. Maka dari itu mendengarkan masyarakat. Terus perspektif sektoral tuh mesti kita geser bagaimana melihat ke perspektif kawasan yang lebih luas lagi. Perspektif ego ini perlu kita reduksi tuh. Dan pertumbuhan itu nggak cuma ngomongin pertumbuhan, tapi berkelanjutannya. Bukan berkelanjutan meneruskan pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Tapi berkelanjutan berkehidupan ini seperti apa ke depan. Jangan pertumbuhan ekonomi dikejar, lingkungan rusak. Akhirnya punya dampak terhadap krisis pangan, bencana Jadi alam harus dan total lain-lain. perubahan begitu ya, Ya, tidak harus ada yang total bagus perubahan. untuk Saya coba dilanjutkan. Karena Tanggapi kalau sedikit mau nih. kita mendorong Indonesia Gantian, saya emas tanggapi sedikit, boleh? 2024 harus satu kemakmuran, yaitu perubahan. Oke. Silakan Mas Rio. Rio. Biar berimbang. Jadi begini, ini adalah contoh hanya karena sekedar mengejar jabatan, ada tendensi untuk melempar data-data yang salah, yang keliru, statement-statement yang menakutkan. Bagian yang mana yang salah? Sebagai contoh, barusan Masnya bilang proyek food estate lumbung pangan nasional di Desa Tewai Baru, lebih tepatnya di Kabupaten Gunung Mas, itu gagal. Kita tidak pernah mengajak petani. Ini saya yakin belum pernah ke Tewai Baru. Saya baru balik dari Tewai Baru 2 minggu yang lalu. Oke. Yang terjadi di Tewai Baru adalah lahan yang digunakan merupakan hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Itu pohonnya kecil-kecil di bawah 50 cm, tidak memiliki nilai ekonomi industri. Bukan hutan lindung, bukan hutan alam segala macam. Sempat tertunda? Iya, betul. Dari 600 hektar sudah di land clearing, itu sempat tertunda. Kenapa? Covid 1-2 tahun.
Kementerian Pertahanan merealokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Yang kedua adalah kita memerlukan tahapan land preparation. Tanahnya kurang subur, kita harus suburin dulu. Kita masukin topsoil. Itu yang membuat lama. Apakah karena hanya kita tertunda dengan melakukan beberapa proses, maka bisa dikatakan itu adalah proyek yang gagal? Masyarakat libatkan nggak? Lalu masyarakat tidak dilibatkan. Makanya saya undang ketua baru nih semuanya. Pekerja yang berada di situ, mitra yang digunakan di situ, supplier untuk memasok bahan baku ke ladang, singkong dan ladang jagung. Itu adalah tenaga kerja lokal semuanya. Saat ini sudah ada 10 hektar, 3 hektar singkong, 7 hektar jagung. Ini saya yakin mau menggunakan footage BBC nih yang awal tahun 2023, semuanya botak. Itu footage yang diambil akhir tahun 2022, masih bagian dari penundaan. Berarti Makanya saya ajak datanya nggak kekinian ya, berarti ya gitu. Betul. Jadi ujung-ujungnya adalah jangan karena demi jabatan kita menyesatkan rakyat. Pilihlah pemimpin yang bukan hanya menakut-nakuti, tapi pemimpin yang bisa bekerja dan siap melanjutkan kesejahteraan rakyat. Oke, Mas Adri, mungkin food estate juga dikritisi oleh 01 dan juga 03. Tanggapan Anda? Saya setuju. Begini, tantangannya real. Program food estate yang menjadi tanda tanya, apakah kita benar melibatkan masyarakat? Balik lagi tadi, ngomong pabrik pupuk dan lain-lain. Kita harus lihat kekayaan petani-petani ini. Kita harus lihat gimana mereka melakukan ketahanan pangan untuk di desa-desa mereka. Ini yang perlu kita perhatikan, gimana kita bisa besarkan mereka. Mereka punya scale. Problemnya sekarang kan economics of scale. Mereka nggak bisa itu beli alat harvester, bibit, apa, benih. Mereka harusnya tuh ada dikumpulkan dengan pemimpin yang bisa berkolaborasi, dekat dengan rakyat. Mereka didudukkan menjadi satu, beli alat, mereka produksi, dan mereka secara di level desa, di mana itu banyak masyarakat berkumpul, mereka terpenuhi pangannya, gitu kan. Dan gimana off-take-nya itu nanti diatur, proses supply chain itu diatur, sehingga harga petani itu sejahtera. Petani Padahal harus domain desa berdaulat. ada di kubu Amin loh padahal. Domain desa itu ada di kubunya Amin padahal. Tapi Amin nggak besar dari desa. Kalau kita ngomong Ganjar Mahfud, mereka besar di desa dan mereka benar-benar ngerti apa kebutuhan orang-orang di desa. Itu yang perlu kita perhatiin, gitu kan. Jadi Perlu Anda jawab itu? keberpihakan pada rakyat itu harus dilihat dari track record, latar belakang dan sebagainya. Mana yang lebih representatif terhadap khayalak masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu kan. Baik. Apakah sosok Prabowo Gibran, apakah Amin, apakah sosok seperti Ganjar dan Mahfud, gitu kan. Dan ini kita perlu lihat, kita harus pelajari. Jangan tadi terlibat pada gimmicks, pada lain-lain. Karena kita ngomong substance dan latar belakang. Yang akan nanti memilih keputusan buat Indonesia adalah orangnya, gitu kan. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Oke, terakhir Mas Bawono. Ya, Seru ya Mas ya kalau kita nyimak tadi ya. Jubir-jubir nggak muda kalah ini. seru, nih ya. nggak kalah seru dengan yang di panggung debat itu. Bahkan mungkin lebih seru itu. Ya memang debat terakhir ini saya kira adalah kesempatan terakhir ya bagi setiap pasangan calon untuk terutama Seperti kayak mereka-mereka ini. terutama untuk mencuri undecided voter yang kurang 6% tadi gitu ya. Apakah angka yang kurang 6% ini sebagian besar lari ke pasangan 01, 02 atau 03 gitu. Ya. Itu yang kemudian akan nanti menentukan juga pilpres kita 1 atau 2 putaran gitu ya. Nah, debat betapapun minim dampaknya terhadap pergerakan elektabilitas masing-masing pasangan calon, saya kira adalah tetap saja momen yang berharga. Dia kan debat itu compact gitu ya. Jadi disiarkan luas se-Indonesia, berada dalam satu waktu, dan seringkali digelar di hari libur, di jam prime time gitu ya, sehingga bisa ditonton oleh berbagai lapisan masyarakat dari rumah mereka masing-masing. Termasuk ulangannya juga bisa dilihat. Bisa dilihat di berulang kali di media sosial, di berbagai channel lain gitu ya. Kalau misalnya pasangan calon melakukan kampanye akbar atau rapat umum, betapapun masanya besar, tapi kan tidak semua orang dari penjuru Indonesia bisa mengakses itu gitu. Saya kira disitulah keunggulan debat gitu ya, betapapun mungkin dampak elektoralnya minim gitu. Oke, ya saya berharap juga debat itu seperti kayak para teman-teman muda yang hari ini hadir lah ya di Apa Kabar Indonesia Pagi begitu. Udahlah, gimmick-gimmick itu udah nggak Dikurangin-kurangin usah. lah substansinya. Biar tercapai. Setuju kan tentu teman-teman semua kan? Baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Adri, terima kasih. Ria, terima kasih. Ari, terima kasih. Mas Bawono, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.